Halo, semangat pagi. Ketemu lagi dengan Bukat. Hari ini kita akan belajar mengenai fungsi kuadrat. Sebelum kita tahu bentuk umum bersama fungsi kuadrat, kita perhatikan bentuk bangunan ini ya. Nah, ini untuk bangunannya, nih ya, bentuknya melengkung. Yang satu juga sama. Nah, gitu ya. Nah, ini yang dinamakan parabola. Bentuknya bentuk parabola ya. Nah, garis lurus itu ya, itu grafik di kelas 8 itu fungsi linear. Linear itu yang pangkatnya 1. Kalau parabola itu grafik fungsi kuadrat. Kuadrat berarti yang pangkat 2. Nah, fungsi kuadrat itu sendiri yaitu fungsi polinomial yang memiliki variabel dengan pangkat tertinggi, tadi sudah saya sampaikan di atas, yaitu pangkat 2. Bentuk umum dari fungsi kuadrat menyerupai bentuk persamaan kuadrat. Nah, bentuknya seperti apa ya ini? AX kuadrat plus BX plus C sama dengan 0. Itu tentang bentuk persamaan kuadrat. Tapi kalau bentuk umum fungsi kuadrat kan hampir sama. Bedanya hanya fx sama dengan ax kuadrat plus bx plus c sama dengan 0. Itu ya. Nah, saya jelaskan fx itu sebagai apa? Fx itu sebagai fungsi kuadrat, X-nya sebagai variabel, A, B, maksudnya A sama B itu sebagai koefisien dan C sebagai konstanta, tetapi ada syarat A itu tidak boleh sama dengan 0, itu ya, itu syaratnya. Agar lebih paham, mari kita bahas dengan contoh. Tadi A itu kan punyanya koefisien dari E kuadrat, berarti A-nya ini 3, B-nya itu berapa? Iya, kalau negatif tulis 2, C-nya itu konstanta, berarti 1. Yang ini A-nya, X-nya kok E kuadrat, berarti nilainya 1, B-nya ini juga 1, C-nya negatif 45. Ingat, kalau positif tidak ditulis, kalau negatif itu ditulis. Nah, nomor contoh 3 ini konstanta dulu, nggak apa-apa. Lihat, A sama dengan depan E kuadrat, berarti min 1, B-nya ini 2, C-nya ini 7. Aduh, 7 ya. Nanti dihapus, nggak apa-apa. Terus yang ini A-nya sebenarnya 1, B-nya nggak ada. Ya sudah, B-nya itu 0, C-nya min 9. Ini saya coret aja ya. Oke, yang ini A sama dengan 5, B-nya min 4, C-nya yang 0. Silakan dipahami ya. Kita lanjut ke sifat-sifat grafik fungsi kuadrat berdasarkan nilai A. Ini sifat ya. Tanpa membuat grafik kalian sudah tahu ini nanti gambarnya seperti apa. Oke, berarti kita buat berdasarkan nilai. Nah, ini jika ya gambar di sini ya. Jika A lebih dari 0, berarti ini nilainya A-nya ini positif. Ini gambarnya itu terbuka ke atas. Ingat, jika A lebih besar sama dengan lebih besar 0, itu A-nya itu positif, kurvanya ke atas, terbuka ke atas. Tapi jika A kurang dari 0, ini A-nya ini negatif, kurva ini akan terbuka ke bawah. Seperti ini ya. Nah,
Terus ada lagi syaratnya berdasarkan nilai diskriminannya atau D-nya. Tanpa grafik lagi, D, biasa diskriminan itu D ya, berarti B kuadrat min 4AC. Nah, secara geometri nilai diskriminan ini berkorespondensi dengan titik potong grafik dengan sumbu X sebagai berikut. Jika dicari ya persamaan fungsi kuadratnya itu, jika determinannya itu lebih dari 0, berarti dia akan memotong sumbu X di dua titik yang berbeda. Berarti memotong gini ya. Ini jika A lebih dari 0. Kurva terbuka ke atas, jika ini memotong itu jika A kurang dari 0 dengan syarat diskriminannya lebih dari 0. Ya, jika D sama dengan 0 berarti maka grafik menyinggung sumbu X. Menyinggung sumbu X itu seperti apa? Ya kita buat aja. Menyinggung ini nyinggung. Ada titik. Nah, ini X. Nah, ini titiknya di sini. Berarti jika syarat A lebih dari 0. Terus yang ini sama menyinggung jika A kurang dari 0. Itu determinannya sama dengan 0. Terus ada syarat kalau determinannya kurang dari 0. Ini grafik tidak memotong dan tidak menyinggung. Berarti tidak memotong, tidak menyinggung berarti di atas nih. Dengan syarat yang ini A tetap lebih daripada 0. Terus yang ini juga sama, tidak menyinggung ya. Di A kurang dari 0. Ini kalian pahami sifat-sifat ini. Gitu ya. Yuk, biar lebih jelasnya kita akan membahas tanpa menggambar, sebutkan sifat-sifat grafik fungsi kuadrat berikut. Berarti ini sifatnya sifat yang mana gitu ya. Kita buat berarti ini kan A lebih dari 0, berarti gambarnya yang terbuka ke atas ya. Ini gambarnya terbuka ke atas. Kita buat D sama dengan B kuadrat min 4AC. Maksudnya 4 kali A kali C. Ini sebagai A, ini sebagai B, ini sebagai C. B kuadrat, berarti B-nya 1 kuadrat min 4 kali 1 kali min 45. Sama dengan 1 kurangi. Nah, 45 kali 4. 0, 2, 16, 18. Berarti min. Berarti kan plus 180. Berarti 181. Berarti determinannya itu kan D lebih besar daripada 0. Berarti jawabannya apa? Memotong sumbu X. Kalau digambar nanti seperti ini. Memotong sumbu X di dua titik. Itu ya. Terus kalau yang nomor 2, nomor 2 ini A-nya negatif. B ini C. Berarti gambarnya seperti ini ya. Coba dulu D-nya langsung ya. D sama dengan rumus dibiasakan ditulis. B-nya berapa? 2 kuadrat min 4 kali min 3 kali C-nya 1. Ini sama dengan 4 min. Jadinya plus 4 kali 3, 12. Sama dengan 16. Oh, tetap berarti D lebih besar sama dengan 0. Ini gambarnya seperti ini. Berarti jawabnya apa? Kurvanya terbuka ke bawah dengan memotong sumbu X, memotong di dua titik ya, sumbu X di dua titik. Nah, kalau seperti ini apa? Ini berarti A-nya itu positif. A positif kan gambarnya seperti ini. D sama dengan B kuadrat min 4 AC. B-nya itu 0 kuadrat min 4 kali 1
kali A min 4 kali 1 kali C. C-nya juga min 4. Berarti sama dengan 16. Sama ya? Tetap berarti ini adalah D. Tetap memotong ya, memotong. Nah, ini kurvanya terbuka ke atas. Kenapa? Karena X-nya positif. Dan melalui memotong 2 titik. Itu ya, demikian penjelasan dari saya. Semoga bermanfaat. Tuhan memberkati.